Maksudnya apa? Maksudnya hukum asalnya ibadah itu diharamkan, ya, kecuali ibadah yang ada dalil bahwa itu bukan haram. Jadi untuk ibadah harus ada dalil. Ini dari illallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa li Ahmad. Dan dalam riwayat Ahmad wa Abi Dawud wa Nasai dan Nasai min hadits Abdullah bin Ja'far, ya, dari hadits Abdullah bin Ja'far marfu'an, hadisnya marfu'. Marfu' maksudnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syakka, barang siapa ragu, fi salatihi, di dalam salatnya, falyasjud sajdataini, maka hendaklah ia sujud 2 kali sujud. Ba'dama yusallimu, setelah salam. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, setelah dicek hadisnya ini dhaif, ya. Karena apa? Karena dari riwayat Mus'ab bin Syaibah. Ya, Mus'ab bin Syaibah ini dia ada dikomentari keadaannya, ya. Ada catatan, ya, untuk dia. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa Mus'ab bin Syaibah itu meriwayatkan hadis-hadis munkar. Abu Hatim katakan bahwa Mus'ab bin Syaibah itu tidak kuat, orang dhaif, lemah. Imam Nasai mengatakan munkarul hadis, hadisnya ditinggalkan saja. Darul Qutni mengatakan tidak kuat dan tidak bukan seorang yang hafidh. Ya. Ya, Al-Munziri beliau mengatakan, adapun orang-orang yang menerima hadis dalam kitab Tahdhib Sunan Abi Dawud, Mus'ab bin Syaibah, ya, menerima hadis Mus'ab bin Syaibah, dia katakan bahwa ini Muslim, ya, dia terima hadisnya Mus'ab bin Syaibah. Ya, Yahya bin Sa'id mengatakan dia thiqah. Ya, itulah makanya Syekh Ahmad Syakir mensahihkan hadis ini. Ya, jadi hadis diperselisihkan, ya. So, biasanya hadis kalau diperselisihkan seperti itu, ya, jatuhnya dhaif. Baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajarannya adalah bahwa keraguan di dalam sholat, baik karena kelebihan atau kurang, ya, misalnya kelebihan rokaat, kurang rokaat, ya, mestinya 3 rokaat, dia sholat sampai 4 rokaat, ya, atau mestinya 3 rokaat, dia 2 rokaat sudah salam, ya, itu harus sujud sahwi, ya. Tuh, kalau kurang, misalnya kurang 1 rokaat, begitu salam dia ingat, aduh kurang 1 rokaat, naik lagi, berdiri lagi, ya, berdiri lagi ditambah 1 rokaat, setelah salam sujud 2 kali, gitu, ya. Kalau kelebihan rokaat, misalnya mestinya 3 rokaat, dia sholat 4 rokaat, setelah itu salam, tidak usah berdiri lagi, langsung sujud, ya. Begitu, ya, langsung sujud 2 kali. Ya. Tanpa harus salam, ya. Tanpa harus salam. Pelajaran berikutnya adalah hadisnya sudah kita lewati, ya. Orang yang lupa di dalam sholatnya, dia tidak mengerti, ya. 3 apa 2? Ya, ada 2 jalan, ya. Ada 2 jalan. Jadi kalau lupa rokaatnya, lupa jumlah rokaat, ya, namanya sahu, ya, lupa. Pertama
Pertama adalah yang kita tempuh adalah taharri. Taharri itu mengingat-ingat 2 atau 3 ya. Ingat-ingat. Kalau tadi sudah tahiyat awal berarti sekarang adalah yang ketiga. Ya. Yang kedua istilahnya tarhus syak ya. Ambil yang paling yakin. Ambil yang lebih yakin. Jadi mana? Ini yang taharri sama ambil yang paling yakin ya. Jadi istilahnya apa ya? Ada istilah jadi ada istilahnya itu baqa'u makana ala makana istilahnya ya. Apa sih? Ambil yang lebih yakin ya. Ambil yang paling yakin. Ya, kalau misalnya ini syak betul ya. Ini jalan keluar ya, jalan keluar. Syak betul 3 atau 4 ini sama-sama 3 ragu, 4 ragu. Ya, ambil yang paling yakin 3. Nah, itu ambil yang paling sedikit ya. Nah, itu yang sudah kita lewati ya di hadis-hadis yang telah kita lewati. Ya. Nah, nanti tinggal disempurnakan. Kalau kurang disempurnakan, terus salam, setelah salam sujud 2 kali. Ya. Baik, ini sudah kita lewati, kita di hadis nomor 271. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila syak ya. Syak itu ragu ya. Beda dengan dzan. Kalau dzan itu adalah persangkaan. Jadi ada sisi keraguan yang lebih dia kuatkan. Jadi kalau ada 2 hal, dia ragu. Tapi ada dia lebih kuat kepada yang salah satunya. Itu namanya dzan. Kalau syak itu seimbang. Ya. Antara 2 hal yang ia ragukan. Idza syakka ahadukum, apabila ragu salah seorang di antara kalian, faqama fir rak'ataini, lalu dia berdiri di rakaat kedua. Fastatamma qa'iman, maka ia menyempurnakan berdirinya. Ya, falyamdi, maka teruskan. Wal yasjud sajdataini, dan hendaklah ia sujud 2 kali sujud. Fa illam yastatimma qa'iman falyajlis, maka apabila ia belum sempurna duduk, belum sempurna berdiri, falyajlis, maka hendaklah ia duduk. Wala sahwa alaihi, dan tidak ada sujud sahwi atas dia. Ya, tidak ada keharusan sujud sahwi bagi dia. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darqutni. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Darqutni. Wal lafdhu lahu bi sanadin dhaif. Lafaznya dalam Darqutni dengan sanad yang dhaif. Ya, ternyata hadisnya sahih. Ada 3 jalan untuk hadis ini ya. Saya tidak perlu bacakan. Baik.
Jadi gini ya, hadis ini menunjukkan bahwa tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Ya. Itu sunnah hukumnya. Ya. Dan orang, ya, tapi kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Ya. Tapi kalau ini sih saya ada tidak setuju ya. Jadi ya, kesimpulannya ini. Ya, jadi kalau ia meninggalkannya secara karena lupa, maka dia tambal dengan sujud sahwi. Ya, orang yang sholat ya jadi imam misalnya ya, sholat di rakaat kedua kan mestinya duduk, tapi dia berdiri. Ya sudah disempurnakan berdirinya, tinggal nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, disempurnakan sholatnya. Tuh. Tapi kalau belum sempurna berdiri ya duduk saja, tidak usah sujud sahwi. Nah, di antara ulama itu punya bapak itu. Hah? Masus. Jadi punya Isya gitu. Iya, masus punya Isya. Ya udah khudi. In kana laki. Bapak punya. Bapak cukup pakai. Jadi ada yang mengatakan begini ya, sekarang jadi imam ya, jadi imam dia berdiri. Dia habis sujud, dia berdiri begini ya, mencoba untuk berdiri, belum sempurna berdirinya. Dikatakan oleh yang lain subhanallah, maka dia cepat-cepat duduk lagi ya, cepat-cepat duduk ya. Ini kayak ini kakinya ya, cepat-cepat duduk dia. Nah, tapi kalau sudah sempurna berdiri ya tidak usah duduk ya, tidak usah duduk. Kalau sudah sempurna berdiri maka dia teruskan sholatnya, karena tasyahud awal itu sunnah, maka tidak usah diulang untuk tasyahud awal. Ya. Nggak tahu nih, jelas apa tidak ya. Ya. Jadi sekira-kira seorang imam ya, habis rakaat kedua, dia mau berdiri, makmumnya mengatakan subhanallah, cepat-cepat duduk. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka makmum ikut berdiri. Ya, makmum ikut berdiri, disempurnakan sholatnya, dan untuk rakaat ketiganya tidak usah duduk untuk misalnya menambal yang rakaat kedua tadi. Tuh, sehingga mestinya sholat 3 rakaat jadi 4 rakaat, tidak usah ya. Kenapa? Karena hukumnya tasyahud awal itu sunnah. Tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Ya. Baik, ini ada riwayat dari Baihaqi ya. Dan yang lainnya dari Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam taharraka lil qiyami fi rak'atainil akhiratain min al-'asr. Ya, satu ketika salat asar beliau bergerak
untuk berdiri di rakaat kedua. Ya, saat sholat asar. Fasabbahu bihi, lalu para makmum mengucapkan subhanallah. Faqa'ada thumma sajada lis-sahwi. Ya. Lalu beliau duduk kemudian sujud sahwi. Ya, maksudnya duduk terus tasyahud awal, berdiri lagi sampai selesai 4 rakaat baru sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ini penting untuk imam dan makmum ya. Jadi kalau lihat imamnya berdiri di rakaat kedua, cepat-cepat subhanallah. Ya, sekira-kira ke berdiri lebih dekat, maka teruskan berdiri. Tapi ke duduk lebih dekat, dia cepat-cepat duduk. Ya. Apakah harus sujud sahwi kalau dia duduk? Ada 2 hadis. Ada mengatakan sujud sahwi, ada mengatakan tidak usah sujud sahwi. Itu karena tidak jadi berdirinya. Ya. Tapi kalau sujud sahwi boleh hadisnya ada ternyata ya. Tidak sujud sahwi enggak apa-apa. Sujud sahwi sebenarnya sunnah saja. Dari Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imami sahun. Fa in sahal imamu fa alaihi wa ya. Tidak ada bagi orang yang di belakang imam untuk sujud sahwi. Ya. Makmum itu tidak wajib sujud sahwi. Fa'in sahal imam, maka apabila imam lupa, fa'alaihi wa ala man khalfahu. Maka imam wajib sujud sahwi dan makmum wajib juga sujud sahwi. Ya. Apakah hadis ini bisa dijadikan sandaran hukum? Ini informasi saja ya, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, kita tidak bisa dijadikan dia sebagai sandaran. Nah, tapi informasi ini ya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, i'malul kalami khairu min ihmalihi. Ya, memfungsikan informasi itu lebih baik daripada membuangnya. Jadi kita lihat ya, hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa imam itu bertanggung jawab terhadap makmum ya dalam urusan kesempurnaan sholat. Lupa, imam tanggung jawab. Nah, sekarang makmum lupa ya. Bisa makmum lupa, bisa. Misal ya, makmumnya nih sholatnya ya dia memejamkan mata ya. Dia lupa kalau itu rakaat kedua, mestinya sujud dia berdiri. Begitu matanya dibuka ternyata duduk. Oh, ya. Maka tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Ya. Atau misalnya makmum ya begitu selesai sholat, imam sudah salam, dia masih masbuk. Ya. Terus dia lupa gitu. Maka dia tidak ada disunahkan untuk sujud sahwi. Berdasarkan hadits ini ya. Baik, hadis yang dhaif ini menunjukkan apa? Hadis yang dhaif ini menunjukkan bahwa mana dulu? Bentar ya. Ya Allah. Terus? Tapi ada. Cuma ada kesusahnya makanannya cari pendapatnya besok. Jadi tadi makan dulu.
Jadi menurut hadis ini ya, imam itu kalau lupa dia harus sujud sahwi. Ya. Nah, makmumnya wajib mengikuti imam. Kenapa? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Ya, tidak lain dan tidak bukan, imam itu didirikan itu untuk diikuti. Ya. Jadi jangan dia salah kita suruh ikutan salah. Ya, dia yang salah kita disuruh ikut sujud sahwi. Ya, ini kaidahnya begitu ya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa imam itu tidak boleh diselisihi. Ya. Ya. Kalau imam sujud, sujud. Fa idza sajada fasjudu. Ya. Wa idza raka'a farka'u. Ya. Kaidahnya jelas ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, imam itu pemimpin ya. Imam sholat ya, pemimpin di dalam sholat harus ditaati. Nah, itu kaidah ya. Terus dalam surah An-Nisa ayat 59. Ini ya, yang ini ya. Ya. Ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah dari kalian. Ya, pemimpin dari kalian. Ya. Ya, salat itu miniatur saja ya, gambaran. Ya, itu miniaturnya kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau pemimpinnya ditaati akan rapih ya. Tapi kalau pemimpinnya tidak ditaati akan berantakan sholatnya. Imamnya ruku, makmumnya salam. Wah, udah berantakan. Baik. Sekarang kita di hadis berikutnya. Wa an Thauban dari Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Setiap sahwi itu ada 2 sujud setelah salam. Ya, hadis dhaif. Ya, meskipun di sini kan. Ya, ini pengulangan saja ya. Nah, enggak apa-apa, enggak usah diterangkan. Kaidah-kaidahnya sudah kita dapatkan. Ya, kaidah seperti apa? Kaidah seperti apabila sekarang kapan sujud sahwi itu? Ya. Kapan sujud sahwi? Pertama, setelah salam. Kapan nih kalau sujud? Ya, apabila atau jika yang terlupa teringatkan setelah salam. Yang kedua sebelum salam. Kapan ini? Jika yang terlupa teringat sebelum salam. Ya, ini kaidah nih, kaidah bagus menurut saya. Setelah diteliti-teliti begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk pada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu sujud karena ada ayat sajdah.
ini ya hadisnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sajadna ma'a Rasulillah. Kita sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi idza as-samaa'u syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kenapa itu? Itu ada ayat sajdah ya. Tuh, jadi begitu dapatkan ayat sajdah, nah biasanya ada tandanya ya. Ini tanda ayat sajdah ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama bersepakat atas sunnahnya sujud tilawah. Ya, Allah mensyariatkan itu sebagai tanda tunduk akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika membacakan ayat-ayat yang ada perintah untuk sujud ketika mendengarnya. Ya. Ini contoh ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lahum la yu'minun. Maka kenapakah mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan alaihim kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Orang kafir. Nah, ini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, beliau di dalam sholat langsung sujud. Ya. Kenapa? Karena ayat ini mencela orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman karena tidak sujud. Ya, ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya. Kenapa dicela oleh Allah? Karena mereka meninggalkan yang wajib. Ya. Nah, tapi ini beda faham ya antar para ulama. Ya, karena jumhur ulama mengatakan atau berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Abu Hanifah mengatakan bahwa itu wajib tapi tidak fardu. Ya, wajib tapi tidak fardu itu. Ya, sunnah muakkadah ya. Baik. Ya, yang mengatakan bahwa itu wajib ya ini ya. Ayatnya mengatakan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu orang kafir kalau Al-Qur'an dibacakan mereka tidak mau sujud. Nah, dicela oleh Allah. Kenapa dicela? Karena sujudnya wajib. Itu logikanya begitu ya. Ya. Terus ada misalnya fasjudu atau wasjudu waqtarib. Ya, bersujudlah engkau dan mendekatlah kepada Allah. Itu kan perintah sujud ya. Maka karena ini perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. Ya, orang-orang ushul fikih mengatakan al-aslu bil amri lil wujub. Ya, hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah. Ya, orang mau sujud tilawah ya, misalnya ibu baca Quran, ada sujud tilawah, tidak usah berdiri untuk takbir Allahu Akbar, terus baru sujud, langsung Allahu Akbar sujud, ya, langsung sujud, ya, terus tidak usah assalamualaikum tidak usah, karena dia bukan sholat, ya. Misalnya, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Allahu Akbar, langsung sujud ya. Apa yang dibaca, ya bebas.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Ya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, boleh. Ya. Baca misalnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin, boleh, boleh. Ya. Gitu ya. Itu termasuk sunnah, ya, sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini yang dipegang oleh salaful ummah, ya, generasi Islam terdahulu. Ya, jadi karena ini bukan sholat, maka tidak disyaratkan syarat-syarat yang ada dalam sholat. Misalnya harus punya wudhu, enggak. Ya. Baik. As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan bahwa hukum asalnya sujud tilawah itu ya tidak disyaratkan untuk taharah, untuk bersuci dulu. Ya, kenapa? Ya. Karena dia bukan sholat. Ya, karena dia bukan sholat. Ya, jadi yang mengatakan wajib wudhu, ya harus ada dalil. Baik. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa sujud tilawah untuk idza sama'u syaqqat dan surah Al-Alaq, ya, ini hadis yang menjawab pendapatnya ulama Syafi'i. Ya. Jadi mazhab Syafi'i tidak berpendapat bahwa ayat-ayat yang pendek itu ada sujud tilawahnya. Ya, kalau ayat yang pendek tidak usah atau surat-surat pendek tidak ada sujud tilawah. Ya, ternyata ada hadisnya mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatta di surat-surat pendek begitu ada ayat sajdah beliau sujud tilawah. Ya. Ya. Dan Imam Tahawi mengatakan bahwa banyak sekali athar mutawatir atharnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud di ayat-ayat sajdah di surat-surat yang pendek. Baik. Jadi sujud tilawah ini hukumnya wajib apa sunnah? Hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ya. Umar bin Khattab terkadang sujud, ya, terkadang tidak di ayat sajdah, ya. Ya. Dan Umar bin Khattab mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Ya, harus paham, ya. Masyarakat awam mesti paham bahwa sujud tilawah tidak wajib. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah? Tadi saya jelaskan, ya, bisa subhana rabbiyal a'la nih. Ya, ada nih subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ij'aluha fi sujudikum, ya, letakkanlah lafaz subhanallah subhana rabbiyal a'la itu di sujud kalian, ya. Jadi bebas, boleh sujud tilawah itu ditambah-tambah, ya. Misalnya saya mau berdoa saat sujud tilawah dengan doa-doa yang saya butuhkan, boleh. Ya. Karena di dalam sujud itu kita ada diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Ya.
Di antara hadis tentang pentingnya sujud, pentingnya berdoa dalam sujud adalah hadis yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Ya, posisi terdekat seorang hamba di sisi Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Ya. Fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya. Baik. Itu ya. Jadi di dalam sujud itu kita boleh berdoa apa saja yang kita inginkan berupa doa kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Penting untuk difahami bahwa untuk sujud itu disunahkan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud itu beliau bertakbir. Jadi mau sujud Allahu Akbar. Ya, begitu angkat dari sujud Allahu Akbar. Apabila sujud tilawahnya di dalam salat. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan yukabbiru kullama khafadha wa kullama rafa'a. Beliau bertakbir setiap kali turun dan setiap kali angkat. Setiap kali turun, setiap kali beliau naik. Ya. Baik. Nah, kalau di luar sholat disunahkan juga untuk bertakbir ya Allahu Akbar untuk sujud. Ya, bangun dari sujud Allahu Akbar tanpa harus salam. Ya, kalau di luar sholat ya. Baik, ini ada ikhtilaf antar para ulama tentang sujud tilawah ya. Ya, berapa jumlah ya, ini ikhtilafnya tentang apa sih? Tentang adad. Ya, tentang jumlah sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah ayat sajdah ya, ada 14 tempat di dalam Al-Qur'an. Arba'ata asyar. Ya, jadi menurut mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi, ya, ayat sajdah, ya, ada berapa? Ada 14. Ya. Termasuk di surah Sad, dan mereka tidak menganggap ada sujud tilawah di surah Al-Hajj kecuali di satu tempat saja. Baik ya. Jadi 14 menurut siapa? Menurut mazhab Hanafi. Ya. Menurut mazhab Syafi'i nomor 2 ya. Mazhab Syafi'i. Ya. Itu ada di 11 tempat. Ya, ayat sajdah ada 11. Kenapa cuma ada 11? Karena mereka tidak menganggap adanya sujud sahwi di surat-surat pendek Al-Mufassal. Ya. Menurut mazhab Hambali ada 14 juga. Ya. Mereka tidak menganggap adanya sujud tilawah di surah Sad. Qala al-Hafidh. Ya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan yang disepakati, yang tidak ada perselisihan itu di 10 tempat. Asyarah ya, di 10 tempat.
yang posisinya jatuh secara berurutan. Ya, kecuali yang kedua di surah Al-Hajj dan Sajdah. Baik, terus ikhtilaf antara para ulama ya tentang sujud tilawah. Apakah harus ada takbir dan salam? Ya, terpecah pendapatnya menjadi 3 pendapat. Ya, pertama, untuk sujud tilawah harus ada takbir. Ya, takbir untuk sujud, takbir untuk angkat kepala dari sujud. Ya, dan harus salam. Ya, ini yang termasyhur dari mazhab Imam Ahmad. Tetapi ini tidak ada dalil ya. Harus takbir untuk sujud, harus takbir untuk angkat dari sujud, harus ada salam. Dalilnya tidak ada. Ya. Padahal urusan sujud ini adalah urusan ibadah. Tuh, ibadah itu tauqifi. Ya. Apa sih tauqifi? Tauqifi itu tidak ada atau tidak boleh, tidak ada ruang untuk ijtihad. Tuh, misalnya sholat maghrib, tauqifi itu sesuai dengan wahyu. Ya, tidak boleh, tidak ada ruang untuk ijtihad. Ya, tidak ada ya. Ini kalau hari Rabu sholat maghrib ini harus 7 rakaat. Misalnya harus 4 rakaat karena Rabu 4 huruf. Jadi harus 4 rakaat misal ya. Orang terkadang ijtihadnya dengan cocokologi ya, dicocok-cocokkan. Jadi sujud tilawah ini termasuk ibadah. Ibadah itu sifatnya tauqifi ya. Gini urut-urutannya ya. Ya. Jadi sujud tilawah adalah ibadah. Oke ya. Karena dia ibadah, maka sifatnya tauqifi. Ya. Jadi semua ibadah itu sifatnya tauqifi, tidak boleh ada ijtihad. Ya. Apa sih tauqifi? Tauqifi ini sesuai wahyu. Ya, tidak ada ruang untuk masuknya ijtihad. Ya. Oh ya. Itu yang makanya dikatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa untuk sujud ya, untuk angkat dari sujud harus takbir dan salam, harus ada takbir, demikian juga harus ada salam, itu tidak ada dalilnya. Ya. La dalila alaihi, tidak ada dalil untuk itu. Sedangkan masalah ibadah itu tauqifi, ya, sesuai dengan wahyu. Ya. Jadi harus ada dalil. Kita sudah dapatkan ya satu kaidah penting bahwa apa sih kaidahnya? Kaidahnya ini begini ya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim.
Ya. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Ya, ala khilafihi. Apa tuh? Al-aslu pada dasarnya, ya, pada dasarnya, ya, atau hukum asalnya, fil ibadati, dalam hal ibadah, pada dasarnya hukum ibadah itu at-tahrimu, diharamkan. Itu hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Tidak boleh ada ibadah. Haram ibadah itu. Ya. Ya. Dari mana ini kaidah ini? Ini kaidah dari la ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada ibadah. Ya. Illa ma dallad dalilu, kecuali, lihat nih kecualinya ya, sesuatu yang dallad dalilu, dalla menunjukkan, ad-dalilu dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala atas khilafi perselisihannya. Maksudnya apa? Maksudnya hukum asalnya ibadah itu diharamkan, ya, kecuali ibadah yang ada dalil bahwa itu bukan haram. Jadi untuk ibadah harus ada dalil. Ini dari illallah. Ini yang kemudian tersimpulkan bahwa urusan ibadah itu adalah tauqifi. Ya, harus sesuai dengan wahyu. Ya, ibadah mahdhah maksudnya ya harus ada dalil. Wah ini ya kita mau berangkat umroh, kita harus sholat tobat dulu, harus ada dalil. Ya. Jadi untuk urusan ibadah wajib ada dalil. Nggak ada dalil haram hukumnya. Baik ya, itu yang pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dianulir atau ditentang oleh sejumlah ulama karena tidak pakai dalil. Baik, terus yang kedua, bahwa untuk sujud tilawah tidak perlu bertakbir. Ya. Untuk angkat dari sujud juga tidak perlu takbir. Ya, tidak perlu juga salam dari sujud tilawah. Misalnya kita mendengarkan atau membaca Al-Quran ada ayat sajdah. Ya, kita langsung sujud saja. Ya. Tidak harus Allahu Akbar, langsung sujud. Ya. Ketika selesai sujud, kita bangun, tidak usah ada salam. Tidak usah assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tidak ada takbir, tidak ada salam, langsung sujud saja. Ya, apa alasannya? Alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan untuk sujud tilawah, untuk angkat dari sujud, itu harus ada takbir, tidak ada dalilnya. Ya, bahwa harus ada salam juga tidak ada dalilnya. Adapun hadis Ibnu Umar, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kita.
Fa idza marra bisajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Ya, apabila melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kita pun sujud bersama dia. Ya. Ini hadisnya, riwayat Abu Dawud. Ya. Mereka yang berpendapat ya, bahwa takbir untuk sujud tilawah itu tidak ada, mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Ya. Ini hadis Ibnu Umar ini dhaif. Ya, dhaif atau lemah. Ya. Dalil yang lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Baik, pendapat yang ketiga. Annahu yukabbiru idza sajada. Bahwa untuk sujud tilawah bertakbir. Allahu Akbar. Terus sujud tilawah. Ya. Tapi untuk bangun dari sujud tilawah tidak bertakbir. Dan tidak ada salam. Ya. Ini di luar sholat ya. Karena kalau di dalam sholat kan pasti ada salam. Salamnya itu bukan karena sujud tilawah, tapi karena salamnya dari sholat. Baik. Kenapa ini yang ketiga berpendapat seperti ini, bahwa untuk sujud ada takbir, tapi untuk berdiri dari sujud tidak ada takbir. Juga tidak ada salam. Kenapa? Karena untuk takbir saat mau sujud tilawah ada hadisnya. Ya, hadisnya ada. Tapi untuk takbir angkat dari sujud tilawah dan salam itu tidak ada hadisnya. Ya. Pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh penulisnya ya, Syekh Al-Bassam. Ini pendapat yang dipilih juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Ternyata sudah jauh sekali.